Baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu absen dulu ya. Ya. Astin Kati, Hadir. Aisyah Ibrahim. Hadir. Siapa yang tidak hadir hari ini? Jelita. Anak-anak, adakah yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Ya. Apa itu? Kalor. Nah, sekarang, adakah yang masih ingat apa itu kalor? Oke, Tifatra. Lagi. Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu. Jadi betul ya bahwa kalor itu adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Ada yang masih ingat pengaruh kalor? Oke, silakan Asti. Kalor dapat menaikkan suhu benda dan mengubah wujud benda. Dari pengertian kalor tadi yang disebutkan oleh Tifatra, bahwa kalor itu adalah energi yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Nah, sekarang bagaimana cara kalor bisa berpindah yang akan kita pelajari pada hari ini tentang perpindahan kalor. Berkaitan dengan perpindahan kalor, Ibu ada gambar di atas. Lihat gambar di atas. Yang kalor tadi yang disebutkan oleh Tifatra, bahwa kalor itu adalah energi yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Nah, sekarang bagaimana cara kalor bisa berpindah? Kita pelajari pada hari ini tentang perpindahan kalor. Berkaitan dengan perpindahan kalor, Ibu ada gambar di atas. Lihat gambar di atas. Ya. Gambar apa? Menyetrika dan memasak air. Adakah yang pernah menyetrika baju? Oke, coba Ko'o ceritakan pengalamannya ketika menyetrika baju. Saya menyetrika baju saya menjadi panas dan ganti. Kalian sama dengan Ko'o? Ya. Terus, adakah yang pernah memasak air? Nah, Winda, silakan. Coba ceritakan pengalamannya ketika memasak air. Ketika memasak air akan muncul gelembung-gelembung air pada saat mendidih. Yang akan kita pelajari pada hari ini tentang perpindahan kalor. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian dapat menjelaskan tentang perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Kemudian kalian akan menganalisis proses terjadinya perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Adapun manfaat pembelajaran hari ini adalah ketika kalian sudah tahu apa itu perpindahan kalor, bagaimana cara perpindahan kalor, kalian akan mengaplikasikannya dalam peristiwa ataupun peralatan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan menjemur pakaian, itu kan perpindahan. Dalam pembelajaran hari ini kita akan melakukan berbagai macam kegiatan. Yang pertama, kalian akan melakukan percobaan perpindahan kalor. Kemudian kalian akan melakukan mencatat hasil pengamatan ya. Kemudian kalian akan berdiskusi kelompok terkait hasil percobaan yang telah kalian lakukan. Selanjutnya seperti biasa kalian akan mempresentasikan di depan kelas hasil diskusi kelompok kalian. Paham sampai di sini? Ya. Oke. Dalam kegiatan pembelajaran ini, Ibu akan melakukan penilaian, ya. Jadi penilaian yang Ibu lakukan tidak hanya meliputi aspek pengetahuan, tetapi Ibu akan menilai 3 aspek. Yang pertama, Ibu akan menilai
kering jika dijemur. Betul ya yang dibilang asing ya. Mengapa pakaian yang dijemur bisa kering yang semula basah ya? Ya. Oke, nah sekarang adakah yang mau mengidentifikasi masalah yang lain? Oke, di Aisyah. Mengapa pegangan panci dan setrika terbuat dari plastik? Mengapa air suhunya naik jika dipanaskan dan muncul gelembung-gelembung air? Masalah yang kalian identifikasi itu adalah betul semua ya. Yang pertama, mengapa pakaian bisa kering pada saat dijemur ya yang semula basah? Mengapa pegangan setrika dan panci terbuat dari plastik? Kemudian, mengapa air jika dipanaskan akan muncul gelembung-gelembung air? Ya? Ya. Nah, inilah yang akan kita selidiki pada pertemuan kali itu. Ibu akan membagi kelompok ya. Nah, silakan diperhatikan kelompoknya ya. Coba perhatikan nama kelompoknya. Kelompok 1, coba angkat tangan. Katakan kelompok 1. Oke, kelompok 2. Oke, silakan berkumpul sesuai dengan kelompoknya. Kelompok 1 di sebelah kanan saya, kelompok 2 di sebelah kiri saya. Saya beri waktu 2 menit. Bisa? Ya. Kelompok 1 saya minta untuk ke depan mengambil alat dan bahan beserta LKPD yang akan kita lakukan kali ini. Hari ini kita akan melakukan percobaan tentang perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, di depan kalian sudah ada LKPD dan peralatan serta alat dan bahan yang akan kita gunakan. Minta anak-anak sekalian silakan buka LKPD-nya, dibaca petunjuk LKPD yang ada pada kalian. Untuk kegiatan pertama, kita akan melakukan percobaan tentang perpindahan kalor secara konduksi. Silakan dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah kerja yang ada pada LKPD kalian. Silakan nak, ini kan sudah masuk ya. Sekarang kalian catat berapa waktu pada masing-masing tenda sampai dia jatuh atau meleleh. Paham sampai di sini? Ya. Oke. Nah. Coba perhatikan apa yang terjadi, sudah muncul gelembung tidak? Muncul. Oh, sudah di bawah. Terjadi tidak? Coba perhatikan gerakan airnya. Halo? Sedikit lagi ya, coba perhatikan ya. Coba amati. Kira-kira kenapa bisa seperti itu? Apa yang menyebabkan? Ya? Kau jangan main dulu kok. Silakan kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LKPD berdasarkan data hasil pengamatan pada saat percobaan. Jadi silakan ya berdiskusi dengan teman kelompoknya. Oke, kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LKPD. Silakan kalian buka bahan ajarnya dan buku paketnya ya sebagai referensi ya. LKPD silakan dibaca dengan buku paketnya. Paham sampai di sini? Ada kendala? Terlebih dahulu hasil diskusi kelompoknya adalah kelompok 2 ya. Nah, sementara kelompok yang 1 saya minta untuk mengamati hasil dari kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sendok besi waktu yang diperlukan 5 menit. Sendok plastik waktu yang diperlukan 6 menit. Apa yang menyebabkan waktu meleleh mentega berbeda-beda? Penyebab waktu mentega meleleh berbeda karena bahan dan cara kalor yang berbeda. Ada yang
kalor ada 3, yaitu konveksi, konduksi, dan radiasi. Oke, betul ya. Ada lagi yang mau menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Oke, di Aisyah. Perpindahan panas melalui zat perantara tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Contohnya pemanasan logam. Oke, di Astin, silakan Astin. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui zat disertai partikel-partikel zat tersebut. Konveksi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan medium dan perantara. Contohnya Apakah kalian sedang melakukan percobaan pada hari ini? Ya. Apakah kalian paham materi melalui eksperimen ini? Ya. Apakah ada kendala? Tidak. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada, Ibu akan menguji pemahaman kalian terkait materi yang telah Ibu ajarkan. Boleh dikerja 5 menit? Oke. Soal nomor berapa? Anak-anak, minggu depan kita akan belajar materi baru tentang energi. Kalian baca buku paketnya tentang energi. Mengakhiri pembelajaran hari ini, saya minta kembali ketua kelas untuk memimpin. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tetap jaga kesehatan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam